Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam kondisi baik ya. Hari ini kita ketemu dalam materi berikutnya, yaitu fungsi inverse. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai operasi aljabar pada fungsi, kemudian juga belajar mengenai komposisi fungsi, mulai dari sifat-sifatnya, fungsi komposisi, dan komponen fungsi komposisi. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan fx, y sedemikian hingga x elemen A dan y elemen B, inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan B ke A. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai f pangkat min 1, dibaca f inverse, dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f inverse y, x sedemikian hingga y elemen B dan x elemen dari A. Jadi, fungsi inverse itu adalah fungsi balikan. Misal, penjumlahan kebalikannya adalah pengurangan, perkalian kebalikannya adalah pembagian, perpangkatan kebalikannya adalah akar, begitu dan seterusnya. Contoh, misal ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3. Kemudian dia ada fungsi fx sama dengan 2x dipetakan ke B, yang mana nanti hasilnya 1 kali 2x sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, sehingga pasangannya 1,2, 2,4, dan 3,6. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik atau diinverskan? Himpunan B terdiri atas 2, 4, 6 dipetakan kepada himpunan A 1, 2, 3. 2 dibagi 2 jadi 1, 4 dibagi 2 jadi 2, 6 dibagi 2 jadi 3. Sini bisa terlihat kalau fx-nya 2x, maka f inverse dalam hal ini adalah gx, kebalikannya dari fx akan menjadi x dibagi 2. Dua fungsi sembarang f dan g dikatakan saling inverse jika f gx sama dengan x dan g fy sama dengan y. Notasi untuk inverse f adalah f pangkat min 1, dibacanya f inverse. Daerah asal f adalah daerah hasil dari f inverse, dan daerah hasil f adalah daerah asal dari f inverse. Inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Tapi, jika ternyata inverse suatu fungsi tersebut berbentuk fungsi, maka inverse tersebut disebut fungsi inverse. Contoh, diketahui himpunan A, P, Q, R, dan B 1,2. Fungsi f memetakan A ke B ditentukan dengan pasangan berurutan P,1, Q,2, R,2. Apakah G dalam hal ini inverse f merupakan fungsi? Diketahui bahwa himpunan A terdiri atas P, Q, R, himpunan B 1, 2, kemudian fungsi f memetakan A ke B dengan P berpasangan dengan 1, Q berpasangan dengan 2, dan R berpasangan dengan 2. Bagaimana jika dibalik atau diinverskan? F inverse dalam hal ini merupakan G di mana memetakan B ke A. Himpunan B dengan anggotanya 1, 2 dipetakan ke A dengan anggotanya P, Q, R.
1 berpasangan dengan P, kemudian 2 berpasangan dengan Q, dan 2 juga berpasangan dengan R. Ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan diagram pemetaan. Bagaimana penyelesaiannya kalau menggunakan pasangan terurut? Menjadi 1, P, 2, Q, dan 2, R. Coba perhatikan diagram pemetaan F dan G. Apakah F dan G ini suatu fungsi? Ya, F merupakan fungsi. Kenapa? Nah, setiap anggota daerah asal berpasangan tepat satu dengan daerah kawan. Bagaimana dengan diagram pemetaan G atau F inverse? Apakah ini fungsi? Bukan ya. Kenapa? Karena ada anggota B di sini yang dia berpasangan 2 tempat dengan anggota di daerah kawan. Hingga F inverse atau G bukan merupakan fungsi. Bagaimana cara menentukan inverse fungsi? Yang pertama, ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Dalam hal ini, X merupakan F inverse Y, sehingga nantinya diperoleh F inverse Y sama dengan Fy. Selanjutnya, ganti Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse F inverse X dalam variabel X. Contoh, menentukan inverse fungsi Fx sama dengan 2x. Y sama dengan 2x. Untuk mencari X, caranya adalah dengan Y dibagi 2. Sehingga X sama dengan Y per 2. X di sebelah kiri bisa diubah sebagai F inverse Y sama dengan Y per 2. Sehingga karena sudah sama-sama Y-nya, F inverse Y sama dengan Y per 2 bisa diubah menjadi F inverse X sama dengan X per 2. Artinya, inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x adalah F inverse X sama dengan X per 2. Kita mau menjadikan X sama dengan, maka kita perlu memindah plus 3 ke sebelah kiri. Sehingga kalau plus 3 dipindah ke sebelah kiri, hasilnya Y min 3 sama dengan X kuadrat. Untuk menjadikan X saja, maka perlu diakar, yaitu akar Y min 3 sama dengan X. X-nya menjadi akar Y min 3. Karena sudah X, maka bisa diubah sebagai F inverse Y sama dengan akar Y min 3. Bentuk seperti ini bisa dikatakan sebagai inverse, tinggal merubah saja F inverse X sama dengan akar X min 3. Terima kasih, itu tadi adalah materi fungsi inverse. Berikutnya kita akan belajar mengenai inverse dari fungsi komposisi. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf atas semua salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.